Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, orang-orang yang kami tuakan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, khususnya takmir Masjid Darut Taqwa, seluruh jamaah Masjid Darut Taqwa, jamaah kajian subuh, dan para pegiat-pegiat gerakan subuh berjamaah dimanapun antum berada, juga para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati rahimakumullah. Pertama-tama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah bisa bersilaturahmi, bermuajahah dengan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal soleh, amal ibadah kita serta taubat kita, zikir kita, doa-doa kita diterima dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menjadi wasilah yang sulit menjadi mudah, diberikan rizki yang halal barakah, diselamatkan dari musibah dan wabah. Mudah-mudahan dimudahkan Allah berzakat, infak, sedekah, berziarah ke Makkah, Madinah. Ya Allah, rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Suatu saat kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hadis-hadisnya kita kaji pada pagi hari ini dalam kitab Bulughul Maram sampai di bab yang ke berapa ya? Di sini hadis yang ke 864 ya, atau hadis yang ke 28 di bab nikah. Ya, Pak ya. Kemarin hadis tentang larangan nikah mut'ah. Yang terakhir dari hadis An Salamah bin Al-Aqwa Al-Ali ya, An Ali radhiyallahu an naha an mut'atin nisa wa an aklil khumuri al-ahliyati yauma Khaibar. Rasulullah melarang nikah mut'ah dan makan keledai piaraan di hari perang Khaibar. Nah, kali ini masih dari Ali, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha wa an Rabi' bin Sabrata an abihi radhiyallahu an ya. Dari Rabi' bin Sabrah, itu ba apa ya, itu seperti ba ya. Wa an Rabi' bin Sabrah an abihi, dari bapaknya ya, berarti dari Sabrah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sesungguhnya saya kuntu pernah azintu mengizinkan lakum kepada kalian ya, jadi dulu saya pernah mengizinkan kepada kalian untuk apa? Fil istimta'i minan nisa, fil istimta'i, di dalam nikah mut'ah. Jadi Rasulullah sendiri mengakui bahwa dulu pernah mengizinkan, membolehkan untuk kalian
ya dalam hal nikah mut'ah finnisa terhadap wanita. Akan tetapi wa innallaha, nah ini yang harus digarisbawahi. Wa innallaha, akan tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad harrama. Nah, nggih. Sungguh telah mengharamkan dzalika, nikah mut'ah tersebut. Ya, jadi akan tetapi sesungguhnya Allah qad harrama, teman-teman wis ngaramaken sapa Allah dzalika ing mengkono-mengkono istimta'. Ya, nikah mut'ah itu kemudian diharamkan Allah ila yaumil qiyamah. Jadi diharamkan kan itu tidak temporer. Tidak berjangka waktu, tapi selama-lamanya sampai hari kiamat. Nah, kenapa dulu diizinkan? Barangkali karena situasi dan kondisi yang mendesak. Karena dalam peperangan, jauh dari istri dan sebagainya yang kemarin sudah kita terangkan itu. Nah, karena itu situasi sudah tidak ada lagi, maka kemudian diharamkan. Ya. Jadi ada dua hadis yang dulu atau berbalik ya. Ada hadis yang dulu dilarang, kemudian diperintahkan. Ada hadis juga yang dulu diperintahkan, sekarang dilarang. Yang dulu dilarang, sekarang diperintah, yaitu nahitukum an ziyaratil kubur. Dulu pernah Rasulullah melarang untuk kalian berziarah kubur. Tapi fazuruha, ya, dikhawatirkan dulu dilarang karena apa? Takutnya umat Islam ini masih ringkih, masih lemah imannya, nanti jangan-jangan menyembah kuburan. Ya. Ketika imannya sudah kuat, maka kemudian fazuruha, silahkan berziarah. Ya, jadi ziarah kubur itu dianjurkan. Ya, itu seperti itu. Sebaliknya dalam hal nikah mut'ah ini kuntu adzintu lakum. Jadi dulu pernah saya mengizinkan kalian nikah mut'ah fil istimta' fin nisa. Ya. Jadi tapi sekarang innallaha qad harrama. Tapi keharamannya sekarang ini lebih kuat jemaah sekalian. Ya. Dan di sini tidak main-main, Rasulullah tidak mengatasnamakan beliau sendiri. Akan tetapi langsung mengatasnamakan Allah. Wa innallaha qad harrama dzalika. Tapi saiki Allah dhewe sing mengharamkan. Bukan sekedar Rasulullah yang mencegah, yang melarang, tapi langsung Allah yang mengharamkan. Ini qad harrama dzalika sampai hari kiamat. Masya Allah ya. Faman kana, nah ini lanjutannya. Faman kana mongko sapane wong indahu kang ana ing sandingi wong, orang yang memiliki minhunna dari wanita-wanita itu ya, yang pernah dinikahi mut'ah itu syai'un ya, suwiji-wiji sesuatu yang mungkin terkait dengan akad nikah, terkait dengan ijab qabul, terkait dengan lamaran dan sebagainya. Tapi dalam konteks nikah mut'ah, maka fal yuholli sabilah. Ya, maka bebaskan jalannya. Artinya bebaskan dari hal-hal yang terkait dengan nikah mut'ah itu. Ya, dicerai juga tidak karena memang nikahnya itu tidak sah. Tapi kalau memang kemudian waktu itu awalnya adalah nikah mut'ah secara sah, maka karena sudah dilarang, maka harus diceraikan, harus dibebaskan. Tidak boleh ada hubungan lagi nikah mut'ah. Kalau kemudian masih cinta, masih senang sama wanita itu, maka nikah mut'ahnya itu dibatalkan, lalu nikah secara resmi sebagaimana yang dihalalkan di dalam syariat Islam pada masa Rasulullah SAW. Wala ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Nah ini. Wala ataitumuhunna dan wala ta'khudhu, dan janganlah kalian mengambil kembali ya, mimma ataitumuhunna, dari apa-apa yang pernah kalian berikan. Baik itu mahar maupun nafkah. Jadi selama nikah mut'ah berapa hari atau berapa bulan, berapa minggu gitu ya. Nah, kemudian jenengan ngasih belanjaan apa-apa gitu, maka tidak boleh ditarik kembali. Jadi yang dibolehkan tuh hanya membebaskan lagi, tidak ada nikah. Tapi harta yang sudah kita berikan kepada wanita itu tidak boleh diambil kembali. Ya, ini
Hadal hadis sakitun min nushati sabilus salam. Jadi di sini ada beberapa penjelasan-penjelasan di dalam kitab syarahnya ini di Subulus Salam. Tapi intinya adalah nasakh mansuh ya. Adanya kaidah nasakh mansuh ketika ada perintah yang dulunya diperintahkan, ditetapkan lalu kemudian di cancel atau di delete ya, atau diganti dengan hukum yang lain yang lebih sahih berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Ibnu Hibban. Lengkap sudah. Jadi sudah tidak ada alasan lagi bagi kita mengada-adakan hukum, mensiasati hukum, bahwa ketika kita satu kesempatan di tempat lain kemudian kita mengadakan nikah mut'ah. Nah, dalam bahasanya anak-anak sekarang kawin kontrak. Ya. Kecuali kawin waktu kontrak ada apa-apa. Nah, jadi misalnya saya dulu kan waktu nikah itu kan masih jadi kontraktor Pak. Ya, masih kontrak gitu ya. Kontrak di Rungkut atau di mana gitu waktu itu ya. Itu udah apa-apa. Karena di YouTube tuh ada yang bertanya, gimana Ustaz kalau nikahnya waktu di kontrakan? Udah apa? Kontrak. Ya, seperti itu. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, la'ana Rasulullah. Oh, ini ganti bab ini Pak ya. Nikah muhallil. Nah, ini ya istilah. Wa Ibnu Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala dawuh sapa Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana melaknat, mengutuk sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengutuk apa? Mengutuk siapa? Al muhallila wal muhallilalah. Ya, al muhallila wal muhallalalah. Ya, Rasulullah mengutuk seseorang yang nikah tahlil. Ya, orangnya namanya muhallil, ya. Kaidah apa itu? Perilakunya ya, yang dilakukannya itu tahlil. Dari kata halalun ya. Apa? Tahallala ya tahallalu tahlil. Jadi tahlil itu halal-halalan. Jadi begini. Saya kadung cinta sama siapa ya? Nika Ardila umpama. Masih ingat Pak? Ya. Nah, karena gegeran, kemudian saya cerai 3 kali, ya, tolak bain. Kalau sudah tolak bain kan nggak mungkin rujuk kembali Pak, ya. Tolak yang sudah tidak bisa dirujuk kembali. Nah, karena saya kadung seneng sama si Nika Ardila ini, ya, tetap sayang sama dia. Wis kadung tak cerai lah, supaya halal bagaimana? Supaya saya bisa menikahi kembali bagaimana? Ini namanya tahlil. Lah tahlil ini dengan cara begini. Tolak bain itu tidak bisa dinikahi kembali sebelum istri yang sudah kita cerai itu dinikahi orang lain. Dinikahi secara sah dengan syarat-syarat rukun tertentu sesuai pada apa adanya, tanpa ada rekayasa. Dan setelah dinikah itu sudah di apa-apakan gitu loh. Enggak tahu paham enggak jenengan ini ya. Ya, seperti itu. Nah, tanpa adanya rekayasa. Setelah itu dicerai. Nah, setelah dicerai, lah ini baru kita nikahi kembali. Wah, nikah jelas dicerai sampai Pak Ya rek. Tak ambil mana. Nah, itu baru boleh. Nah, dimaksudkan di sini Rasulullah melaknat orang yang nikah tahlil, al-muhallil wal muhallalabih itu, yaitu orang yang diajak kerjasama. Ya, Pak Rafiq ngapunten, saya ini kan masih seneng nikah Ardila. Tapi sekadung tolak bain. Lah supaya tak nikah meneh bisa, tolong ya jenengan nikahi. Tapi awas coba apa-apa. Ya, itu seperti itu. Nah, itu dikutuk sama Rasulullah. Nah, saya sebagai muhallil, Pak Rafiq ini sebagai muhallalabih namanya. Orang yang menerima tawaran untuk nikah tahlil itu. Itu diharamkan dan dianggap tidak sah karena dikutuk sama Rasulullah SAW. Ya, hadis sahih riwayat Ahmad dan Imam An-Nasa'i serta Imam At-Tirmizi. Ya Pak ya. Jadi makanya hati-hati sekali. Saya juga pernah ada orang bertanya seperti itu. Seorang suami yang nyesel, ya,
karena sudah tolak rujuk meneh sampai 3 kali. Itu berarti sudah tolak bain itu. Tapi katanya itu kalau dinikahi orang lain kan boleh, Ustaz. Ya boleh, tapi jangan direkayasa. Sudah cerai dinikahi orang lain, ya sudah, itu urusannya orang lain. Ternyata orang lain ada masalah, kemudian balen sama jenengan, nah itu baru boleh dinikahi kembali. Jadi seperti itu jamaah sekalian, saya sering nyampaikan kepada keluarga-keluarga yang sakinah, keluarga-keluarga yang bahagia, Pak ya. Jadi tolong hati-hati sekali yang seorang suami, seorang ayah, ya tolong dijaga karena ketentuan sah tidaknya cerai itu ada di seorang suami. Bahkan guyonan saja tidak boleh, sambil emosi saja tidak boleh. Ya, dengan bahasa soreh maupun kinayah kan begitu, Pak. Ya, tolak itu kan ada 2 macam, ada secara soreh, secara jelas, terang-terangan, ya, ada yang secara sindiran. Sehingga ada namanya tolak zihar, itu ada sampai seperti itu. Zihar itu dari kata zohrun itu punggung. Jadi, Dek, suwe-suwe sama gegere kok kayak gegere mbokku misalnya. Nah, itu sudah termasuk tolak 1 itu. Hati-hati. Ya, Pak ya. Jadi seperti itu. Nah, wanita juga begitu, jangan mancing-mancing emosi sang suami. Gitu. Lah suami saya itu enggak pernah ngasih nafkah. Selama jenengan masih sabar tabah ikhlas, insya Allah rezeki dicukupi sama Allah. Ketika jenengan sabar ikhlas sambil diingatkan, sambil didoakan, masalah nanti dia tidak ngasih nafkah itu kezalimannya seorang suami kepada istri. Yang harusnya punya tanggung jawab kepada istrinya ternyata dia tidak ngasih nafkah, ya kan? Sang istri kok sabar tabah ikhlas, insya Allah masih memberikan rezeki kepada panjenengan. Ya, jadi mohon aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala didoakan. Gitu. Daripada nanti cerai ujung-ujungnya kasihan anak-anak. Iya kasihan anak-anak. Ya. Jadi kalau bisa jangan. Tapi kalau memang tidak betah, sudah sekali-kali dan berkali-kali dan bahkan ada semacam KDRT atau apa ya mengajukan cerai itu juga haknya seorang istri. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, keluarganya putra-putri kita, saudara-saudara kita, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, membina rumah tangga yang bahagia, membina rumah tangga yang menerima masing-masing itu dengan apa adanya. Karena memang ya seperti itu pilihannya. Suami saya kok begini ya Ustadz, ya istri saya begini. Lah memang dulu kenapa kan gitu. Bagaimanapun juga itu adalah suami istri kita. Lah kenapa kok begini? Lah itu tugas kita. Barangkali itu ujian kita. Allah ingin agar pahala kita lebih banyak. Barangkali seperti itu. Barangkali Allah ingin ngetes sejauh mana amanah kita terhadap pasangan-pasangan suami istri kita, putra-putri kita, ya. Sama dengan ngarani anak kita nakal, anak kita jahat, anak kita begini dan sebagainya. Itu sebetulnya kan tidak etis. Ngono-ngono ya ndok-ndokmu dhewe kan. Kan seperti itu. Jadi apalagi sang istri dan sang suami. Karena dari dulu kan orang lain, ya Pak ya. Kadang-kadang pertimbangan-pertimbangan kita itu mungkin karena beberapa hal, apa kecantikannya atau ada kekayaannya, pangkat jabatannya. Ternyata setelah diarungi bahtera kehidupannya ada beberapa yang kurang terlihat di antara kedua belah pihaknya ini. Sehingga saling menyadari bagaimanapun juga itu adalah suami atau istri saya gitu aja. Jadi supaya kita sabar, tawakal kepada Allah, mohon kepada Allah, Allah pasti akan melindungi kita, Allah akan menjaga keluarga kita, memberikan rezeki yang halal barokah, ya. Apalagi sudah punya putra-putri kita, kasihan. Ya, ada Pak ya, seorang siswa itu yang karena perceraian itu bingung, kadang pulang ke ayahnya, kadang pulang ke ibunya. Ini kan kasihan, pontang-panting dia. Ya, pas lagi pembelajaran daring, tiba-tiba anaknya ikut ayahnya di Madiun misalnya. Nah, suatu saat ikut ibunya di Madura. Wah ini kan akhirnya ya pontang-panting, kasihan putra-putrinya nggih. Gitu aja, mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal, bulan yang kita kenal dengan Maulid Nabi ini, kita senantiasa mendapatkan ridho Allah dan bisa mencontoh Nabi,
di dalam berkeluarga semata-mata beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sering Pak saya sampaikan itu NIKAH, prinsipnya itu. N itu niatkanlah ibadah, K keluarga, A akan, H harmonis. Niatkanlah ibadah, maka keluarga akan harmonis. Ketika baik ya baik disyukuri, ketika tidak baik disabari. Ono lebihnya alhamdulillah, gak ono lebihnya ya innalillah. Jadi gitu aja. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, nggih. Saya kira itu pemirsa semuanya, khususnya jamaah Masjid Darut Taqwa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan untuk jenengan yang mau tanya atau apa silahkan di media sosial kami, Instagram, Facebook dan YouTube kami. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan di grup tafsir hadis itu Bapak Ibu mungkin bisa sambil sharing kajian-kajian kita. Ya, jadi ada grup KMS, Kajian Muslim Surabaya, ada juga grup tafsir hadis. Jadi banyak yang nge-share tentang hal-hal yang berbau politik ya Pak ya. Nah, ya tidak apa-apa sih. Itu juga bagian dari kajian ya, taklim sia-sia namanya, kajian politik. Tapi jangan mendominasi. Jadi sebaiknya saling mengingatkan untuk saling menyemangati di grup tafsir hadis itu. Mungkin masnya ini belum masuk, monggo nanti nomornya bisa di-share kepada saya, pada Pak Ya untuk dimasukkan di grup supaya nanti lebih akrab. Sekarang ini kan modelnya kan ukhuwah daring. Daring dadanya sampai garing. Ya, karena tidak bisa bermuajah secara langsung, ya wis lewat media sosial itu kita manfaatkan. Jadi apalagi yang terkait dengan politik-politik itu monggo. Kalau di KMS masih umum Pak. KMS itu grup Kajian Muslim Surabaya, tapi pesertanya ada dari Jawa Tengah, ada dari Cirebon, ada dari Sumatera, ya, ada dari Jawa Tengah, Blitar dan sebagainya itu ada di situ. Monggo. Dan itu ada beberapa aliran, ada Muhammadiyah, ada NU, ada macam-macam ya. Ya mudah-mudahan itu jalinan ukhuwah kita. Tapi kalau tafsir hadis kalau bisa kita manfaatkan untuk saling menyemangati kajian tafsir kita setiap hari Sabtu dan kajian hadis kita setiap hari Rabu. Karena memang hari ini Sabtu dan Rabu apalagi waktu-waktu subuh seperti ini Pak. Itu memang tidak mudah loh jenengan yang bisa istiqomah seperti ini. Ya. Kadang-kadang sing ngaji lali yo. Seperti itu nggih. Saya kira itu jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini dibarengi dengan ridho dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Kemarin ada masukan dari Bu Hajah bagaimana kalau doanya itu terkait dengan perjuangan gini-gini. Kita ambil secara umum aja ya Bapak Ibu ya. Jadi kita diberikan kemenangan perjuangan seluruh kaum muslimin ya. Diberikan kekuatan, kesehatan itu saja. Selamat dunia akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Irhamna wal mu'minin, irhamna wal muslimin, irhamna wal hadirin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li masyayikhina wa li muallimina وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اقض حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة ويسر أمورنا من أمور الدين والدنيا والآخرة اللهم استجب دعاءنا وصحح أجسادنا وتقبل توباتنا يا الله وطول عمرنا وسلمنا ديننا ودنيانا اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والشدائد والمحن وجميع الأمراض والفتن ما ظهر منها وما بطن إنك على كل شيء قدير اللهم انصرنا والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين اللهم لا تمكن الأعداء فينا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
Ya Allah, Engkau yang maha pengasih penyayang, curah limpahkan rahmat-Mu kepada kami. Cukupi rezeki kami, panjangkan usia kami, sehatkan jiwa raga kami, sembuhkan segala sakit kami, Ya Allah. Bantu kami memperjuangkan agama-Mu, Ya Allah. Berikan hidup yang sekali, hidup yang mulia, istiqamah dalam dakwah, dalam zikrullah, dalam taubat, dalam ibadah kehadirat-Mu, Ya Allah. Ya Allah, terimalah amal-amal soleh kami, sempurnakan kekurangan kami. Sehatkan jiwa raga kami, obati segala sakit kami, dan seluruh jamaah kami. Jadikan hidup yang sekali ini hidup yang mulia, istiqamah dengan rizki-Mu yang halal barakah. Mudahkan kami berzakat, infak, sedekah, berziarah ke Makkah, Madinah. Berziarah ke Makkah, Madinah, Ya Allah, berziarah ke Makkah, Madinah. Ya Allah, suatu saat Engkau ambil nyawa kami, Engkau panggil kehadirat-Mu, Ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah, dengan akhir ucapan kami, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.